Coreng misi kemanusiaan, TNI dan nakes adu mulut dengan militer Israel di Gaza. Simak ulasan saya berikut dan tolong subscribe channel ini agar kalian tetap tahu informasi update dari kami. Situasi di jalur Gaza yang sebelumnya tegang kini mencapai titik didih baru. Dalam sebuah insiden mengejutkan yang terjadi di depan fasilitas medis, sementara Indonesia di Khan Yunis, personel TNI perdamaian terlibat adu mulut sengit dengan militer Israel. Ketegangan pecah setelah patroli bersenjata IDF, Israel Defense Forces, memaksa masuk ke zona evakuasi yang dikelola tenaga kesehatan gabungan Indonesia dalam misi kemanusiaan. Menurut sumber di lapangan, insiden bermula ketika tim medis Indonesia yang terdiri dari dokter militer dan relawan sipil sedang melakukan evakuasi pasien luka berat dari reruntuhan pasca bom. Di tengah operasi penyelamatan yang menegangkan, pasukan Israel datang dengan kendaraan tempur ringan dan bersikeras memeriksa tenda medis dengan dalih potensi aktivitas militan. Letkol Infanteri Bagas Permadi, Komandan Satuan Pengaman Medis TNI di Khan Yunis, segera menghadang langkah mereka. Ini zona netral. Kalian tidak berhak masuk tanpa koordinasi. Ini fasilitas kemanusiaan, bukan medan perang, ujar Bagas dalam rekaman video yang viral di media sosial selama 12 jam sebelum diturunkan secara sepihak oleh platform internasional. Dalam video tersebut, terdengar suara salah satu tentara Israel berseru dalam bahasa Inggris, yang terjemahannya kira-kira, "Kami punya wewenang penuh untuk memeriksa semua lokasi yang berpotensi digunakan oleh Hamas." Namun pernyataan itu langsung dibalas keras oleh seorang perwira TNI lainnya. "Kalau kalian cari Hamas, pergilah ke medan tempur, bukan ke tenda yang penuh pasien sekarat. Kami di sini menyelamatkan nyawa, bukan melindungi militan," tegas Mayor CPM, Korps Polisi Militer, Nur Halimah, satu-satunya perwira wanita di lapangan yang juga bertanggung jawab atas perlindungan tim medis. Salah satu tenaga kesehatan Indonesia, Dr. Aditya Rahma, turut menyampaikan unek-uneknya. "Pasien kami termasuk anak-anak, perempuan, lansia. Kami sudah 2 hari tanpa listrik, tanpa logistik, dan sekarang malah diganggu. Mereka menginjak-injak nilai kemanusiaan. Ini bukan perang, ini penyiksaan sistematis." Ketegangan memuncak ketika salah satu prajurit IDF mencoba mencabut bendera Indonesia yang dikibarkan di tenda utama sebagai penanda zona aman. Tindakan itu sontak membuat prajurit TNI mengokang senjata. "Sentuh bendera kami, itu sama saja menyatakan perang," ujar Leda Rafiq dengan suara bergetar menahan amarah. Prajurit IDF tersebut akhirnya mundur setelah seorang perwira senior TNI memanggil PBB lewat radio darurat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, perwakilan UNRWA, Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina, tiba dan menengahi perselisihan. Namun, luka batin telah terbuka. Hingga laporan ini diturunkan, situasi di sekitar zona medis Indonesia masih dijaga ketat. Drone pengintai IDF terbang rendah di atas tenda, menciptakan suara mendesis yang membuat pasien trauma berteriak. Namun, tim medis Indonesia tetap bertahan. "Kalau kami pergi, siapa yang akan obati mereka?" kata dokter Aditya dengan mata sembab. Di sampingnya seorang prajurit TNI berjaga dengan senjata siaga penuh. "Kami akan tetap di sini. Ini bukan hanya soal medis, ini soal nurani." Situasi semakin memanas ketika beberapa tentara Israel mencoba membuka paksa peti logistik medis dengan todongan senjata. Salah satu nakes pria asal Palembang yang mencoba melindungi peralatan infus bahkan sempat ditendang mundur oleh aparat Israel. Pasukan TNI, meski menjaga protokol damai, mulai menyiagakan formasi defensif. 2 personel Kopassus yang menyamar sebagai pengawal nakes terlihat memberi aba-aba taktis, seolah bersiap menghadapi potensi eskalasi. Namun sebelum situasi meledak, seorang perwira Unifil yang datang tergesa dari arah timur berhasil menengahi konfrontasi dan memaksa IDF mundur dari jalur tersebut. Mengetahui anak buahnya di lapangan dipermalukan dalam misi kemanusiaan, Presiden RI Prabowo Subianto langsung mengadakan rapat tertutup dengan Panglima TNI dan utusan khusus Indonesia untuk Timur Tengah. Dalam pernyataan singkatnya, ia menegaskan bahwa TNI tidak akan diam jika misi damai dan nyawa rakyat sipil dipermainkan oleh kekuasaan brutal. Jika diperlukan, Indonesia siap meningkatkan kekuatan penjaga perdamaiannya. Sementara itu, para nakes Indonesia tetap melanjutkan misi mereka, kini dengan pengawalan ketat dari pasukan elit TNI.
Kami tidak takut. Kami datang ke sini bukan untuk politik, tapi untuk menyelamatkan nyawa, kata dokter. Salsabila, koordinator medis lapangan yang menolak pulang meski sempat hampir ditembak. Insiden ini menjadi cermin suram dari konflik berkepanjangan yang kian tidak mengenal batas moral. Ketika pasukan medis pun diperlakukan bak musuh dan penjaga perdamaian dianggap pengganggu, dunia harus bertanya kembali, masihkah kemanusiaan punya tempat di medan perang? TNI telah menahan diri, tapi dunia kini tahu harga sebuah misi damai bisa lebih mahal dari peluru. Dan Indonesia, meski jauh dari medan perang, tidak akan mundur dari tugas moralnya di bumi Palestina. Kolonel Danu yang mendengar perintah tersebut langsung berdiri menghadap. Dengan suara lantang disaksikan puluhan warga sipil yang mulai berkerumun, ia membalas, "Ini bendera Indonesia, kami bukan kombatan, ini misi kemanusiaan. Kalau kalian paksa buka truk medis kami, kalian melanggar konvensi Jenewa. Kami tidak akan biarkan." Saling bentak pun tak terhindarkan. Beberapa tenaga medis Indonesia mulai panik, terutama ketika dua prajurit Israel menggeledah ambulans tanpa izin dan menendang kotak logistik yang berisi vaksin dan kantong darah. Salah seorang dokter Indonesia, Dr. Fitrah Amalia, mencoba menenangkan suasana, namun justru ditarik kasar oleh prajurit Israel yang memintanya menunjukkan identitas sambil membentak dalam bahasa Ibrani. Tindakan kasar tersebut memicu kemarahan personel TNI. Beberapa pasukan elit yang ditugaskan sebagai pengawal, termasuk dari Kopassus, mulai membentuk perimeter defensif. Tidak ada peluru yang ditembakkan, tapi dari gestur, situasi berada 1 detik dari konflik bersenjata terbuka. Upaya negosiasi yang dilakukan oleh petugas penghubung dari Unifil nyaris tidak membuahkan hasil. Bahkan dalam percakapan radio yang bocor ke publik, terdengar seorang perwira Israel menyebut misi Indonesia sebagai pengganggu operasi militer. Kalimat itu menjadi bahan perdebatan panjang, karena misi TNI dan tenaga kesehatan Indonesia telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Keamanan PBB sejak awal April lalu. Beberapa saksi menyatakan, seorang tentara Israel sempat mengokang senjatanya saat seorang perawat Indonesia berusaha mengeluarkan bayi dari dalam ambulans. Aksi heroik Sertu Dimas Haryono, seorang prajurit muda TNI dari Kostrad yang berdiri menghadang laras senapan tersebut, kini menjadi simbol perlawanan damai Indonesia di media sosial. "Kalau kalian ingin menembak, tembak saya dulu. Tapi jangan sentuh perempuan dan anak-anak," ujar Dimas dengan suara bergetar, berdiri tegak dengan tubuh merenggang lebar untuk melindungi perawat yang menangis ketakutan. Insiden Rafah mencoreng makna misi kemanusiaan di Gaza. Dunia internasional kini menyaksikan bagaimana bahkan misi medis pun tak lagi kebal dari kekejaman perang. Ketika pasukan penjaga perdamaian dan tenaga kesehatan diperlakukan seperti musuh, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang atau kalah, tetapi siapa yang masih punya hati nurani.